Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sharfi wa Lughah. Kalau kemarin kita sudah selesai membahas tentang kemabnian dari semua kalimat, baik kalimat isim, kalimat fiil ataupun kalimat huruf. Insyaallah hari ini teman-teman semua kita akan meneruskan lagi itu pada pembahasan di halaman ke-35. Yang asli teman-teman, pada halaman ke-35 ini ada membahas tentang dua pembahasan, yaitu pembahasan tentang amil dan juga pembahasan tentang sigot. Tapi untuk hari ini insya Allah kita hanya cukup membahas pembahasan tentang amil saja. Untuk sigot insya Allah akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Jadi sebelum dilanjut, buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in langsung bisa dibuka di halaman ke-35. Dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in bisa langsung chat di nomor WhatsApp 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, yang pertama dia bahas di halaman ke-35 itu adalah membahas tentang amil. Teman-teman bisa dilihat di sini. Amil adalah yang merofakkan, menasobkan, mengejarkan, dan juga menjazmkan. Jadi setiap kita menemukan ada kalimat, baik kalimat isim ataupun kalimat fiil yang dirofakkan, dinasobkan, dijerkan, dijazmkan, itu semuanya pelakunya atau yang menjadikan mereka itu bisa rofa, nasob, jer, jazm, itu namanya amil. Jadi amil itu adalah yang merofakkan, menasobkan, mengejarkan, dan juga menjazmkan. Apa amil? Yang merofakkan, menasobkan, mengejarkan, menjazmkan. Di sini amil terbagi menjadi dua. Jadi amil itu ada dua. Ada amil lafzi dan juga maknawi. Amil ada dua, lafzi, maknawi. Lafzi itu teman-teman artinya kelihatan, sedangkan maknawi artinya tidak kelihatan. Jadi ada beberapa amil yang bisa menjadikan kalimat ini dibaca rofa, dibaca nasob, dibaca jer, dibaca jazm. Yang kelihatan itu namanya amil lafzi. Tapi kalau ada amil kok yang merofakkan ataupun menasobkan atau menjazmkan yang tidak kelihatan, namanya amil maknawi. Oh, sebelum dilanjut, amil itu kan yang merofakkan, menasobkan, menjarkan, menjazmkan. Sedangkan yang dirofakkan, dinasobkan, dijerkan, dijazmkan, itu namanya makmul. Apa amil? Yang merofakkan, menasobkan, menjarkan, menjazmkan. Apa makmul? Yang dirofakkan, dinasobkan, dijerkan, dijazmkan. Amil ada dua, ada lafzi dan maknawi. Amil lafzi artinya kelihatan, sedangkan maknawi artinya tidak kelihatan. Yang pertama adalah amil lafzi. Amil lafzi ada tiga. Sebutkan fiil, syibih fiil, huruf. Jadi yang bisa merofakkan, menasobkan, menjerkan, menjazmkan itu ada tiga. Maksudnya amil lafzi yang kelihatannya ada tiga teman-teman. Yang pertama ada fiil, syibih fiil, juga huruf. Fiil itu artinya pekerjaan atau kalimat fiil. Sedangkan syibih fiil itu artinya serupa dengan fiil. Sedangkan huruf ya huruf. Yang pertama ada fiil. Fiil ada tiga. Sebutkan madi, mudhari, amr. Jadi fiil madi, fiil mudhari, fiil amr itu bisa merofakkan, menasobkan, dan juga menjerkan. Merofakkan, menasobkan, dan juga menjerkan. Nah, itu namanya amil lafzi yang berupa fiil. Seumpama kita menemukan di kitab ada lafaz, kita menemukan ada lafaz doroba zaidun. Misal teman-teman kita ada menemukan lafaz doroba zaidun. Doroba kalimah fiil madi, zaidun ini kalimah isim. Nah, zaidun ini teman-teman bisa dibaca rofa. Yang merofakan adalah amil lafzi. Amil lafzinya berupa fiil. Doroba telah memukul zaidun zaid. Zaidun dibaca rofa sebab menjadi fa'il. Lah yang merofakan ini namanya amil lafzi. Amil lafzinya berupa fiil. Ini contoh yang amil lafzi yang berupa fiil. Jadi teman-teman yang penting ingat dulu bahwasanya amil itu ada dua, ada lafzi, ada maknawi. Amil lafzi ada tiga, fiil, syibih fiil, huruf.
Nah, itu contohnya doroba Zaidun, yadribu Zaidun, yadribu Zaidun, idrib Zaidan. Nah, ini adalah amil lafzi yang berupa fiil. Yang nomor dua adalah yang berupa syibih fiil. Nah, yang berupa syibih fiil. Syibih fiil ada 8. Nih, syibih fiil ada 8. Sebutkan masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, amtsal mubalagh, afal tabdil, isim fiil. Itu namanya syibih fiil. Artinya syibih fiil itu serupa dengan fiil. Seumpama teman-teman menemukan contohnya nih. Contohnya kayak lafaz Zaidun qaimun. Ini saya contohin sedikit saja. Misal ada contoh lafaz Zaidun qaimun, Zaidun Zaid qaimun, orang yang berdiri. Ada lafaz Zaidun qaimun, Zaidun Zaid qaimun, orang yang berdiri. Zaidun ini namanya kalimat isim. Sebab tan, coba kita tarik bareng-bareng. Zaidun kalimat isim. Sebab tanwin dan musnad ilah. Musnad berupa mubtada. Zaidun mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaidun, Zaidan, Zaidin. I'rabnya rafa. Sebab mubtada isim zahir lahu khobar. Alamatnya dhamma zahira. Sebab isim mufrad munsharif. Nah, cukup. Ma'rifat nakirah nanti dibahas yang pertemuan akan datang. Zaidun qaimun, qaimun kalimah isim sebab tanwin. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Qaimun bagaimana berubahnya? Qaimun, qaiman, qaimin. I'rabnya rafa. Sebab khobar mufradnya mubtada. Jadi qaimun di sini dibaca rafa. Yang merupakan adalah Zaidun karena qaimun di sini menjadi khobar dan khobar itu dibaca rafa. Nah, ini contoh amil lafzi yang berupa syibih fiil. Kenapa dikatakan syibih fiil? Karena Zaidun di sini namanya syibih fiil. Syibih fiilnya berupa masdar. Oke, teman-teman, lanjut. Itu juga dengan masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, misalnya balagha, fal tabdil, juga isim fiil. Yang ketiga adalah amil lafzi yang berupa huruf. Ini soal paling gampang. Pokoknya kalau ada berhubungan dengan huruf, insya Allah paling gampang. Ya, yang huruf ada 4. Sebutkan inna waqatiha, ambil nawasib, ambil jawazim, dan juga huruf jer. Inna waqatiha, seperti contoh kita menemukan inna waqatiha. Hafal dulu ya, teman-teman. Kalau yang belum hafal bisa lihat di halaman ke-6. Inna waqatiha ada 6. Sebutkan inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna waqtiha amil nawasib. Amil nasib ada 10. Sebutkan anlan dan kailam juhud hatta jawabil fa jawabil wawi au. Amil jawazim ada 18. Sebutkan lam lamma lam alamma lam amar lam dua la nahi la dua in ma man mahma idma ayyun mata ayyana aina anna haitsuma kaifama idza fi syi'ri khassah. Kang, kenapa Kang Santi Al-Mubarak cepat alimnya, cepat pinternya, kalau ngaji seneng, kalau ngaji semangat? Karena santri-santri itu di saat ngaji ada rasa mahabbat yang totalitas dengan ilmu. Dan Pak Ye pernah bilang, di saat seorang santri itu ada mahabbat totalitas dengan ilmu, pasti akan dimudahkan dalam belajarnya, pasti akan dimudahkan dalam memahami ilmu-ilmu yang dia pelajari. Makanya teman-teman, syarat kalau teman-teman mau gampang belajarnya, caranya harus mahabbah. Lah, kalau nanti teman-teman udah mahabbah, pasti akan senang, pasti akan nikmat, akan lazat di saat teman-teman ngaji. Makanya cara yang paling ampuh buat teman-teman itu lazat ngajinya, nikmat ngajinya, pertama kali harus ada mahabbah, harus ada rasa cinta, harus ada senang di saat ngaji, harus ada rasa senang di saat duduk di majelis ilmu, harus ada rasa senang di saat mendengarkan nasihat-nasihat. Gitu teman-teman caranya. Ya, jadi yang asli kenapa santri-santri itu kemudian cepat alimnya, cepat pinternya, kalau ngaji kok semangat, yang asli karena ada mahabbah. Makanya teman-teman harus ada mahabbah dulu. Dengan apa? Dengan ilmu agama, mahabbah dengan ngaji, mahabbah dengan kemudian orang-orang yang suka ngaji, mahabbah kemudian dengan orang-orang yang mendukung orang-orang yang ngaji. Gitulah pokoknya. Ya. Ya, jadi ada amil lafzi itu ada yang berupa huruf ada 4, inna waqatiha, amil nawasib, amil jawazim, dan juga huruf jar. Misal yang inna waqatiha, misal ada contoh lafaz inna zaidan qaimun, inna sesungguhnya zaidan zaid qaimun orang yang berdiri. Inna
Zaidan qaimun. Nah, ada lafaz inna Zaidan qaimun. Pokoknya teman-teman, saya mohon maaf kalau tulisan saya kurang bagus, bukan kurang bagus, ya kurang bagus lah. Teman-teman doain supaya tulisan saya bisa lebih bagus lagi ke depannya. Ada lafaz inna Zaidan qaimun, inna kalimah huruf amil nawasik. Jadi nawakotnya itu ya amil nawasik teman-teman ini. Di inna ini amil nawasik atau ya teman-teman mungkin kenalnya kan inna wa fatihah. Inna huruf kalimah huruf amil nawasik. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il mabni atau mu'rab. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni fathah. Inna punya taluk nggak punya. Kenapa nggak punya taluk? Karena yang punya taluk hanya huruf jer. Inna faidahnya taukid, maknanya sesungguhnya. Inna zaidan qaimun, zaidan kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa isimnya inna. Zaidan mu'rab atau mabni mu'rab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaidun, zaidan, zaidin. I'rabnya nasab sebab isimnya inna. Jadi di lafaz zaidan ini yang menasabkan zaidan adalah innanya. Makanya inna ini dinamakan amil lafzi yang berupa huruf. Begitu juga dengan qaimun. Qaimun ini dibaca rafa. Yang merofakan adalah innanya karena qaimun ini menjadi khobarnya inna. Inna kan pengamalannya tansibul isna wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya. Isimnya dibaca nasab dan merofakan khobarnya. Makanya Zaidan dibaca nasab sebab isimnya inna. Qaimun dibaca rafa sebab khobarnya inna. Itu contoh yang inna wa akhwatiha. Yang ambil nawasib ya contoh kayak kita menemukan ada lafaz ayyadriba. Ada lafaz yadribu dimasukkan menjadi ayyadriba. Yadriba itu dibaca nasab karena dinasabkan dengan amil nawasib. Ayadriba begitu juga, lam yadrib juga begitu. Dan lam yadrib. Nah, ayadriba ini dibaca nasab sebab kemasukan amil nawasib. Ini namanya amil lafzi yang berupa huruf. Hurufnya huruf amil nawasib. Terdapat lam yadrib. Yadrib ini juga dibaca jazm. Yang menjazmkan adalah amil jawazim. Ya, jadi pokoknya setiap kalimat itu kok bisa dibaca rofa, dia bisa dibaca nasab, bisa dibaca jer, bisa dibaca jazm. Itu yang merofakan, menasabkan, mengejarkan, menyizmkan namanya amil. Sedangkan kalimat tersebut yang dirofakan, dinasabkan, dijerkan, dijazmkan namanya ma'mul. Paham dong? Nah, ya sedikit demi sedikit. Kalau yang terakhir adalah huruf jer. Huruf jer gampang. Lafaz-lafaz bismi itu isminya dibaca jer sebab kemasukan huruf jer. Wah, ambilin insya Allah gampang teman-teman. Ya, yang penting teman-temannya sering praktek-praktek aja, sering baca-baca kitab insya Allah nanti gampang. Yang kedua setelah amil lafzi ada juga amil maknawi. Kalau tadi amil lafzi adalah amil yang kelihatan, sedangkan maknawi artinya amil yang tidak kelihatan. Amil maknawi ada dua. Sebutkan ibtida, tajarud. Jadi amil maknawi atau amil yang tidak kelihatan ada dua, ada amil maknawi ibtida, amil maknawi tajarud. Amil maknawi ibtida itu terletak pada mubtada. Contohnya Zaidun qaimun adalah apa? Zaidun qaimun. Adalah apa? Zaidun qaimun. Zaidun ini Zaidun kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilaih mu'rab atau mabni mu'rab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaidun, zaidan, zaidin. I'rabnya rafa sebab mubtada isim zahir lahu khobar. Jadi nggak bisa teman-teman mengatakan zaidun tiba-tiba zaidun, kok bisa zaidun tiba-tiba dibaca rafa. Ini ada yang merofakan. Yang merofakan namanya amil maknawi ibtida. Karena zaidun ini menjadi mubtada, maka zaidun ini dibaca rafa. Yang merofakan adalah amil maknawi ibtida. Amilnya tidak kelihatan. Sedangkan lafaz qaimun ini juga dibaca rafa, tapi yang merofakan adalah lafaz zaidun. Zaidun ini namanya amil lafzi yang berupa syibih fi'il. Syibih fi'ilnya berupa masdar. Kang, kok cepet banget Kang. Gimana ya? Yang asli ya saya nggak tahu, saya tuh kalau bawaan dari lahir kayaknya. Kalau ngomong cepet banget, kalau nerangin juga cepet banget. Ya saya coba
pelan sedikit demi sedikit. Cuman ya kalau kecepatan mohon maaf ya. Jadi teman-teman, Zaidun ini dibaca rofa tidak semata-mata dia rofa, bukan, tapi yang merofakan adalah amil maknawi ibtida. Begitu juga dengan yang tajarud. Kalau yang amil maknawi ibtida kan terletak pada mubtada, sedangkan yang tajarud itu terletak pada fiil mudhari yang sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Contohnya yadribu. Jadi ada lafaz yadribu. Kalau tadi teman-teman menemukan ayadriba, yadriba dibaca nasab yang menasabkan amil nawasib. Ada lafaz lam yadrib, yadrib dibaca jazm yang menjazmkan amil jawazib. Tapi pada lafaz yadribu ini kenapa dibaca rofa? Yang merofakan adalah amil maknawi tajarud. Kenapa amil maknawi tajarud? Karena amilnya tidak kelihatan. Dan fi'il mudhari ini yang sepi dari amil nasib dan amil jawazim, maka dia dibaca rofa. Yang merofakan adalah amil maknawi tajarud. Pokoknya amil maknawi kan ada dua, ada ibtida, ada tajarud. Ibtida itu terletak pada mubtada. Jadi kenapa mubtada itu bisa rofa? Yang merofakan adalah amil maknawi ibtida. Tapi kalau yadribu, kenapa yadribu ini dibaca rofa? Yang merofakan adalah amil maknawi tajarud. Kalau amil maknawi ibtida terletak pada mubtada, sedangkan amil maknawi tajarud terletak pada fi'il mudhari yang sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Paham tum? Paham. Ya, mungkin itu teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah hari ini kita sedikit saja membahas tentang amil. Insya Allah besok kita akan lanjut yaitu pembahasan tentang sighot. Ya, jadi buat teman-teman semua, mungkin ada yang masih kurang paham atau ingin dijelaskan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, diberikan contoh-contoh yang banyak, insya Allah teman-teman bisa langsung chat di nomor WhatsApp ya 0857 7179 7424. Dan bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa ditekan tombol like dan share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.